إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا من مشارق الأرض إلى مغاربها وفي بحرها خصوصا إلى روح المؤلف هذا الكتاب شكر لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Hadi Suwarto, Bapak Penasehat, dan juga para pengurus beserta jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, jamaah mushola Al-Musaddiq. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat Islam, iman, dan semuanya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju tempat yang mulia ini untuk mengikuti taklim di pagi hari. Selain mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Insya Allah di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul ummah dari beliau. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana disebutkan oleh pembawa acara Bapak Anjar bahwa kajian kita pada pagi hari ini sampai kepada pasal atau bab tentang fardu wudu. Jadi kalau fikih itu memang berurutan dari toharoh, kemudian sholat, kemudian zakat, haji, dan seterusnya. Ada muamalah dan sebagainya. Nah, sebelum kita sampai ke sana, kita mengkaji dari kitab toharoh dulu, ya. Jadi seperti misalnya sekolah juga ada TK, ada SD, dan seterusnya, ya. Jadi memang sebelum ibadah-ibadah yang lain, ibadah yang mendasar dulu itu harus kita benerin gitu, harus kita tahu cara-caranya. Kita misalnya langsung sholat aja tanpa tahu toharoh, ya itu juga nggak bakalan sah sholatnya gitu. Demikian juga haji dan seterusnya, ya. Karena misalnya ini wudhu itu kan perlu untuk melaksanakan perbuatan yang membutuhkan wudhu. Seperti apa? Seperti sholat, seperti baca Quran, ya. Nah, itu semua kalau tidak wudhu, yaitu tidak sah sholatnya. Ya, baca Quran juga tidak boleh kalau nggak punya wudhu, menurut kaul Imam Syafi'i, ya. Jadi la yamassuhu illal mutahharun, itu tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, jadi bagaimana kita melaksanakan ibadah yang lain sebelum kita berwudu atau membersihkan, menyucikan diri kita sendiri? Maka belajar kitab toharoh itu sangat penting. Nah, kitab toharoh itu diantaranya
dulu saya pernah tentang air ya, bagaimana air yang suci mensucikan dan sebagainya. Kemudian tentang najis, apa itu najis, kemudian jenis-jenis najis apa, kemudian cara menghilangkan najis bagaimana ya. Nah sekarang sampai kepada wudhu ya. Langsung aja saya sampaikan. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi furudil wudu'i. Bermula ini adalah pasal tentang fardu-fardu wudu. Wa huwa bidammil wawi fil ashhar. Ismun lil fi'li wa huwal muradu huna wa bi fathil wawi ismun lima yatawaddau. Wa yastamilul awal 'alal furudi wa sunanin wa dzakarana al musannif al furudu fi qawli. Wudu itu bidomil wawi, jadi dengan domah waw, ya, domah waw fil ashar, dalam kaul yang masyhur. Apa itu kalau wudu itu? Ismun lil fi'li wa huwal muraduna, adalah nama daripada pekerjaan. Nama dari pekerjaan yang dimaksud dengan apa? Dengan bab yang di sini. Jadi yang di sini namanya wudu. Tetapi ada juga bi fathil wawi, dengan fathah waw. Wadu ya, berarti wadu. Apa itu wadu? Ismun lima yatawaddau biha. Jadi alat atau sesuatu yang dipakai untuk wudu, misalnya air ya. Jadi ada wudu, ada wadu. Jadi kalau wadu itu nggak populer ya, nggak masyhur ya. Yang populer itu adalah wudu. Jadi wudu itu pekerjaannya, sementara wadu itu berarti sesuatu yang dipakai untuk berwudu. Wa yastamilul awal 'ala furudi wa sunanin. Maka yang pertama musannif menyampaikan dalam kitab ini adalah fardu-fardu dan sunah-sunahnya. Dan fardunya itu di dalam kaul musannif yaitu wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Jadi ada 6 perkara. Fardu wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama ahaduhuma an-niyah. Yang pertama adalah niat. Jadi kalau berwudu tanpa niat itu juga tidak sah, karena ini adalah fardunya. Bagaimana niat itu? Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Jadi berkehendak atas sesuatu, menginginkan sesuatu tapi diiringi dengan mengerjakannya, itu yang disebut dengan niat. Fa'in taroho anhu sumya azman. Tapi jika dia menginginkan sesuatu tidak diikuti dengan perbuatan, maka itu adalah azam. Azam kan kita sering dengar, saya punya azam nih gitu kan, punya azam ingin begini, tapi belum tentu langsung dilaksanakan. Bisa dalam waktu dekat, bisa nanti gitu ya. Itu azam. Itu bedanya dengan niat. Kalau niat itu begitu kita dalam hati berniat, berkeinginan, maka langsung dilaksanakan. Nah, itu menurut pengarang kitab ini, yaitu niat berwudu, berarti begitu niat langsung kita berwudu gitu ya. Sama dengan niat sholat, langsung sholat, bukan azam ya. Wa takunu an-niyatu inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Dan adalah niat itu berada ketika membasuh awal bagian dari wajah. Jadi ketika kita mau basuh wajah nih, bagian awalnya dari mana? Misalnya dari dahi sini kan. Nah disitulah kita baca nawaitul wudu'a bi raf'il hadatsil asghari faradhan lillahi ta'ala. Nah itu ketika awal daripada membasuh wajah ya. Muqtarinatan bidzalika al-juz'i la bijami'ihi.
Jadi mengikuti yang demikian itu bagian pertama bukan secara keseluruhan, wala bima qablahu wala bima ba'dahu, bukan sebelum membasuh wajah dan juga bukan setelah membasuh wajah. Jadi niat itu dalam hati ketika membasuh wajah, ya. Jelas kan itu. Terus bagaimana niatnya? Yaitu niatnya dzukira raf'a hadathi min ahdathihi. Jadi niat untuk menghilangkan hadas dari segala hadas. Jadi hadas kecil, ya. Kalau wudu itu menghilangkan hadas kecil. Jadi ada niat di dalam hati itu menghilangkan hadas kecil. Au yanwi istibahatu muftaqiri ila wudu'i. Jadi untuk melaksanakan wudu, niat juga untuk melaksanakan wudu, atau berniat fardhol wudu'i, niatnya untuk berniat untuk melaksanakan fardu wudu, awil wudu afaqat, atau wudu aja gitu ya. Nah, jadi niatnya bisa beda-beda itu. Jadi yang disebutkan tadi ya, menghilangkan hadas, kemudian melaksanakan wudu, dan juga melaksanakan fardu wudu atau wudu saja. Awit toharoh anil hadas, atau niat niat mensucikan daripada hadas. Fa'il lam yakul anil hadas lam yasih, maka jika tidak berkata anil hadasi, daripada hadas, lam yasih, jadi harus ada hadasnya. Jadi mau membersihkan diri, mau apa gitu kan, mau tadi apa, berniat berwudu dan sebagainya, tapi harus ada kata-kata dalam hati, bukan kata-kata ya, harus ada ikrar dalam itu anil hadas. Jadi ada kata-kata hadas. Yang jelas mah yang diajarkan ulama itu benar itu. Nawaitu raf'al hadasil asghari, itu kan. Nawaitu raf'al hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, tapi itu di hati ya. Ini kan lagi diucapkan kayak gitu. Niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyat wa syaraqa ma'ahu niyatan tanzifu aw tabarrudin sahha wudu'uhu. Jadi ketika kita berniat misalnya untuk yang lain-lain tadi ya, misalnya untuk niat membersihkan diri atau membuat adem, kan kadang-kadang lagi panas gitu kan, terus ketika berwudu jadi sejuk atau jadi apa ya, pokoknya enak lah ketika berwudu. Nah, niat seperti itu saya berniat ingin memberikan keademan pada muka saya gitu kan. Nah, itu boleh-boleh saja asal yang tadi sudah diniatkan. Jadi setelah niat yang tadi yang lirafil hadasi itu ya, untuk menghilangkan hadasnya sudah dilaksanakan. Tapi kalau tidak dimulai dengan niat menghilangkan hadas, kemudian niat untuk mengademkan badan atau mengademkan muka dan sebagainya, atau membersihkan diri, itu tidak sah ya. Sahnya itu setelah berniat berwudu tadi ya, untuk lirafil hadasi. Itu yang pertama. Jadi pertama itu adalah niat. Yang kedua, ghuslu jami'il wajhi wahdahu taulan ma baina manabit sya'rir ra'si waliban wa akhiril lahyaini ya. Yang kedua itu membasuh jami'il wajhi, seluruh wajah ya. Diawali daripada sya'rir ra'si, manabiti sya'rir ra'si itu tempat tumbuhnya ra'si, tempat tumbuhnya rambut di kepala secara umum. Wa akhiril lahyaini ya. Jadi dan diakhiri dengan lahyaini, yaitu kedua rahang. Jadi mulainya dari sini nih Bapak Ibu ya. Ini kan tempat tumbuhnya rambut nih. Kemudian sampai sini tulang rahang. Ini namanya wajah. Nah, gitu. Jadi itu sampai situ tuh ngusapnya. Apa bukan ngusap? Beda ya antara ngusap dengan basuh. Ini di sini ghuslu, berarti membasuh. Nah, jadi sampai
sampai sini. Wahuma al-azmanil ladani yambutu alaihima al-asnan as-sufla. Jadi yang disebut lahya ini itu apa? Yaitu al-azman al-ladani, yaitu tempat tumbuhnya gigi bagian bawah. Sini ya, gigi bagian bawah kan tumbuh sini. Nah, berarti dagu ya. Jadi sampai dagu, dari jidat sampai dagu gitu. Tapi jidatnya sampai mana? Sampai ujung tumbuhnya rambut gitu. Nah, kemudian kalau lebarnya sampai mana? Lebarnya itu wahadduhu ardon ma bainal udhunaini, di antara dua kuping. Jadi dari sini sampai sini ini lebarnya wajah gitu ya. Berarti kan kalau itu diputar ini ya sampai sini. Nah, itu harus basah itu ya. Kalau menurut fikih Fathul Qorib ya, yang bermazhab Imam Syafi'i. Jadi wajah itu harus basah semua itu. Dibasuh ya, bukan diusap, dibasuh. Nah, jadi ini membasuh seluruh wajah itu adalah termasuk wajib ya. Wajib atau fardu wudu gitu. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun ay kashifun wajaba isolul ma'i ilaihi ma'al basyarah allati tahtahu. Jadi ketika kalau misalnya wajah itu tumbuh bulu-bulu yang tipis ya, atau bulu-bulu yang tebal, di wajah ini kan ada ya yang tumbuh bulu-bulu gitu ya. Ya di mana aja, termasuk di apa, bukan jenggot ya, di sini tuh bewok ya, brewok. Nah, itu wajib menyampaikan air ilaihi. Jadi harus sampai air itu kepada kulit yang berada di bawah bulu-bulu itu. Jadi kalau tipis ya, walaupun tebal tipis itu harus sampai air itu ya. Wa amal lihyatur rajuli al-kashifah bi allam yara al-mukhatibu bi basyarataha min khilaliha fayukfa waslu lahiriha. Nah, ini beda. Jika jenggot ya, jenggot lihyah itu jenggot ya. Adapun jenggot ar-rajul laki-laki al-kashifah yang lebat ya, kasifah itu lebat. Jenggot laki-laki yang lebat ketika tidak melihat lawan bicara itu akan kulitnya. Jadi ngelihat, kalau kita bicara nih sama orang berjenggot tebal, nggak ngelihat kulitnya, ngelihatnya jenggotnya aja gitu ya. Maka fayukfa ghaslu zahiriha, maka cukup dengan membasuh zahiriha, itu zahirnya aja. Jadi nggak sampai kulit, nggak apa-apa ya. Jadi kalau yang tadi kan yang tipis ya, yang tipis tapi adanya di wajah, bukan jenggot ya. Yang ada di wajah kan ada tumbuh bulu-bulu, itu harus sampai air ya. Nggak mungkin juga kan kalau di wajah itu tebal kayak jangkot, nggak mungkin juga ya. Berarti kan ini sudah apa namanya, nggak mungkin di wajah itu seperti di jenggot gitu. Jadi harus sampai gitu. Bihilafil khafifah, berbeda ketika jangkot itu tipis. Ini lagi bicara jangkot ya. Wahia ma baro wahia ma waro mayaro al mukhatib basyarataha. Jadi ketika itu apa namanya, tidak melihat sesuatu, melihat lawan bicara terhadap kulitnya. Jadi kalau tipis janggotnya itu, berapa tipis itu, ketika ngobrol itu lawan bicaranya itu ngelihat kulitnya, kelihatan gitu. Jadi tipis itu namanya ya. Janggotnya atau brewoknya nggak terlalu tebal ya. Nah, kemudian fayajibu isolul ma'i libasyarataha, maka wajib menyampaikan air kepada kulitnya. Kalau kelihatan tuh kulitnya ya. Tapi kalau janggot yang tadi yang tebal
itu dohirnya aja nggak apa-apa gitu ya. Beda lagi dengan janggut perempuan. Emang perempuan ada janggutnya ya? Mungkin ada ini karena di kitab ini ada ya. Wa bi khilafil lihyati imraati wa khunsa fayajibu isolul ma'i li basyaratiha walau kasufa. Jadi bagi janggut perempuan dan khunsa itu banci ya, yang memiliki alat kelamin dua ya. Itu kalau khunsa muskil ya. Itu ada dua kelaminnya Bapak Ibu. Ada yang laki-lakinya, ada yang perempuannya. Tapi yang lebih berfungsi yang mana ya? Itu Allahu alam ya. Nah itu wajib menyampaikan air kepada kulitnya walaupun tebal. Jadi walaupun janggutnya tebal ya, sulit di sela-sela itu sulit, itu tetap kalau perempuan dan khunsa itu wajib menyampaikan air ke dalam ke sampai kulitnya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Jadi yang ketiga itu fardu wudu adalah membasuh dua tangan ilal mirfaqaini sampai siku. Nah sekarang kalau tidak punya siku bagaimana? Di sini juga dibahas. Kalau tidak punya siku, maka itibari qadruhuma, dikira-kira aja. Jadi kalau tidak punya siku berarti tangannya sampai sini aja kan gitu, nggak kayak kita gitu lengkap. Berarti sampai sini nggak punya siku namanya itu. Gitu. Terus gimana wudunya ya? Dikira-kira aja, dikira-kira ya dibasahin aja, membasuh kedua tangan. Ya sama dengan tadi, wajibu izalatu matahtaha min wasakhi yamna'u usulul ma'i. Kemudian wajib juga membersihkan di bawah kuku itu sesuatu yang yamna'u itu mencegah sampainya air. Jadi kuku kita kalau udah hitam-hitam itu kan panjang hitam-hitam, itu kan menghalangi sampainya air, itu wajib dibersihkan. Kemudian yang keempat, mashu ba'dir ra'si. Ini wajib ya, mengusap sebagian kepala. Jadi sekarang mashu bukan ghuslu. Mashu ba'dir ra'si itu mengusap sebagian kepala. Min zakarin au unsa au khunsa, baik laki-laki ataupun perempuan ataupun khunsa ya. Khunsa itu tadi ya. Au mashu ba'da sya'rin fi haddir ra'si, atau mengusap sebagian rambut ya di dalam batas kepala ya. Jadi rambut di kepala. Jadi mengusap kepala itu hakikatnya mengusap rambut ya, gini. Atau boleh juga di sini katanya. Di sini boleh, kalau lagi pakai peci susah bukanya di sini apa. Jadi mengusap rambut ya di sebagian kepala. Itu wajib itu. Wala tata'ayyanul yadu lil mashi. Dan juga tidak ditetapkan harus dengan tangan ya. Bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha, boleh juga dengan misalnya dengan kain, tapi kainnya harus suci. Kalau misalnya nggak mau sama tangan ya pakai kain gini, nggak apa-apa ya. Walau ghasala ra'sahu badala mashiha jaza. Walaupun membasuh ya, tadi mengusap, sekarang membasuh. Walau membasuh seluruh kepalanya sebagai ganti daripada mengusapnya, jaza itu boleh ya. Malah lebih bagus kalau dibasahin semua. Walau wadu'a yadahul mablulatan walam yuharrikha jaza ya. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, itu tentang ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Jadi membasuh
dua kaki sampai kepada mata kakinya. Jadi dua mata kaki ya. Nah ini kalau sunnahnya didahulukan yang kanan baru yang kiri. Walaupun siapa membasuh kaki itu kalau mutawadinya itu orang yang berwudunya itu tidak memakai khuf, tidak memakai muza ya. Jadi kalau pakai kaos kaki ya itu diusap kaos kakinya aja. Tapi kalau nggak pakai kaos kaki ya wajib dibasuh ya gitu. Jadi saya agak singkat-singkat aja nih karena sesuai dengan judulnya ini kayaknya sampai apa enggak gitu. Baru fardunya aja baru 5 gitu kan. Sementara fardunya aja ada 6 gitu. Nah, kemudian yang ke-6 tartib. At-tartibu fil wudu'i ala ma al-wajhi alladzi dzakarna fi adil furud. Jadi yang ke-6 itu tartib. Apa itu tartib? Yaitu yang harusnya pertama dipertamakan, yang harusnya terakhir diterakhirkan. Jadi ada urutannya. Seperti tadi itu nomor 1 sampai nomor 6 itu harus tartib. Jangan cuci kaki dulu baru cuci tangan, atau kan basuh wajah itu yang kedua. Tapi misalnya apa dulu ya itu kan bisa kita pahami ya. Jadi itu tidak tartib namanya. Itu tidak sah kalau tidak tartib gitu. Nah, kemudian yang sekarang itu tentang sunahnya ya, sunah wudhu ya. Wah, sunahnya ini ada 10 malah. Wa sunanuhu ail wudu'i asyratu asya'a wa fi ba'din nusahi almatan asyru khisalin. Jadi sunahnya itu, sunah wudhu itu ada 10 perkara. Di dalam sebagian redaksi dikatakan asyru khisalin, sama juga ya, itu 10 perkara. Yang pertama at-tasmiyah awaluhu, membaca bismillah, basmalah ya, membaca basmalah. Wa aqalluha bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Setidak-tidaknya baca bismillah ya. Selengkap-lengkapnya bismillah itu bismillahirrahmanirrahim. Jika meninggalkan at-tasmiyah awaluhu ata biha fi asnaihi. Jika misalnya pada awalnya itu kan cuci tangan ya, sunahnya itu. Jika meninggalkan pada awalnya, maka boleh di tengah-tengah bismillahnya ya. Itu bisa disebutkan jika meninggalkan pada awalnya ata biha fi asnaihi, atau di tengah-tengah. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Maka jika luput bismillah itu sampai selesai wudhu, maka tidak dapat baca sunnah baca bismillah. Misalnya udah selesai wudhu baru kita, oh saya nggak baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ya nggak dapat sunnahnya gitu kan. Sunnahnya itu di awal kita melaksanakan wudhu gitu. Nah, kemudian sunnah yang kedua wa ghuslul kaffaini, yaitu membasuh dua tangan, dua telapak tangan ya. Kalau tangan kan dari sini sampai sini, ini tangan telapak aja. Dibasuh ilal ku'aini, sampai pergelangan tangan. Qoblal madoh, sebelum berkumur-kumur. Wa yaksiluha salasan, dan membasuhnya itu 3 kali. Itu ketika membasuh tangan itu untuk apa? Ketika kita tidak yakin, ketika kita mau memasukkan ke dalam wadah. Kalau wadah itu kurang dari 2 kulah ya, kurang dari 2 kulah, wadah air ember kurang dari 2 kulah, maka kita disunahkan itu ya, mencuci tangan itu. Dan kalau misalnya tidak yakin, fa in lam yaksiluha kurihalahu wamsuhuma fil ina'i. Nah, jika kita misalnya tidak yakin ya, ada kotoran, itu disunahkan baca mencuci tangan itu. Tapi kalau ada kotoran, ada ini, kita langsung berwudu aja pakai ember itu, maka itu makruh ya gitu.
makruh kalau tidak mencucinya, mencuci tangan itu. Tapi kalau misalnya tangan saya bersih inilah gitu, orang mau makan aja cuci tangan, masa mau wudhu nggak cuci tangan? Tapi ini sunnah ya, sunnahnya. Nggak cuci tangan nggak apa-apa maksudnya. Kalau yakin mah, yakin misalnya udah bersih, udah suci tangan kita, ya itu tidak makruh ya. Apa namanya? Kalau wudunya langsung gitu, langsung ke ember itu. Kemudian wal madmadah ba'da ghuslil kaffaini, yaitu berkumur-kumur setelah membasuh dua tangan. Ini yang ketiga. Jadi sunnah yang ketiga itu berkumur-kumur. Wa yahsulu aslu sunnatin fiha biidkhalil ma'i fil fammi, dan yang disebut sunnahnya itu dari kumur-kumur biidkhalil ma'i, dengan memasukkan air fil fammi, di dalam mulut. Jadi di mulut, masukin air ke dalam mulut, sawaun adarah fihi wa majjahu amla, apakah air itu diputar-putar di dalam mulut atau tidak. Jadi yang penting masukin mulut, masukin air ke mulut gitu. Mau di apa, kumur-kumur kan kalau kita diputar-putar itu kan di dalam mulut. Fa'in aradal akmal majjahu. Jadi tadi diputar-putar atau dimuntahkan lagi itu ataupun tidak, itu juga termasuk sunnah kumur-kumur. Tetapi kalau misalnya menghendaki lebih sempurna, ya maka air itu masukin ke dalam mulut, putar-putar, kumur-kumur, kemudian keluarkan lagi. Itu lebih sempurna gitu. Kita mendapatkan sunnah yang sempurna. Nah kalau misalnya tidak begitu, airnya ditelan, ya nggak apa-apa, ya dapat sunnah juga. Nggak dikeluarin lagi, nggak diputar-putar kayak minum gitu ya gitu. Kemudian wal istinsyak ba'dal madmadah, sunnah yang berikutnya adalah istinsyak. Istinsyak ba'dal madmadah, setelah kumur-kumur. Bagaimana istinsyak itu? Yaitu bidkhalil ma'i fil anf, jadi memasukkan air ke dalam hidung ya. Jadi sunnahnya itu yang lebih sempurna, sunnahnya itu setelah kumur-kumur masukin hidung juga, diisep ya, bukan dimasukin, diisep, kemudian dikeluarin lagi ya, dihembuskan lagi. Setelah begini kayak mengembuskan napas gitu, jadi biar keluar lagi sampai ujung sini nih ya, sampai ke hidung. Kalau yang nggak biasa mah bangkis itu ya, tapi kalau udah biasa nggak apa-apa, malah itu untuk, katanya untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang masuk ke dalam hidung kita. Kemudian kita istinsyak ya dari dohor misalnya sampai asar kan kita udah berkeliaran kemana-mana nih, kemudian ada bakteri masuk ke hidung ya, dengan istinsyak insya Allah keluar katanya itu ya, menghilangkan bakteri yang ada di hidung. Ini sunnahnya. Jadi istinsyak itu setelah kumur-kumur, istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung ya, mengisap air ke dalam hidung ya gitu. Jadi sempurnanya itu, yang bagusnya itu adalah membarengkan antara kumur-kumur dengan ngisap itu. Tapi kalau terpisah juga nggak apa-apa, kumur-kumur dulu kemudian istinsyak gitu. Kemudian wa mashu jami'ir ra'si, itu mengusap seluruh kepala. Seluruh kepala tadi mengusap sebagai apa? Mengusap sebagian kepala itu wajib ya, tapi wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala itu adalah sunnah. Nah, kalau misalnya tadi wudhu yang wajib itu ya segini aja atau di sininya aja, tapi kalau ini mengusap semuanya nih, diusap semuanya, itu adalah sunnah. Wa fi ba'din nusakhi al-matan wasti'abur ra'si bil mashi, amma mashu ba'dir ra'si fawajibun kama sabaqa. Adapun mengusap sebagian kepala itu wajib seperti yang telah lalu. Walau lam yurid naz'ama ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha kammala bil masyi 'alaiha. Jadi kalau misalnya kita mau dapat sunnah, yaitu ngusapnya itu semuanya gitu,
kayak basah gitu. Diusap tuh basah tadi, tapi tidak seperti dibasuh ya, seperti tidak disiram gitu. Kemudian yang selanjutnya wa masu jami'il uzunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Jadi sunnah selanjutnya adalah mengusap seluruh dua kuping, dua-duanya ya, baik luarnya maupun batinnya maupun dalamnya, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Jadi untuk kuping ini itu sunnah masuknya, nggak wajib. Yang wajib itu tadi cuman memasuk wajah, kemudian tangan ya, tangan seperti dalam Al-Quran tuh, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dua tangan, wa aydiyakum wa bi ru'usikum, mengusap kepala, apa itu, rijlaini ilal ka'bain, kan gitu, sampai dua mata kaki. Nah itu kalau untuk kuping itu sunnah ya, sunnah. Jadi jangan salah ini, kalau misalnya ada orang nggak cuci kupingnya, itu jangan kita salahkan, itu sunnah. Kalau dia mau dapat sunnah ya cuci kupingnya ya, itu dengan air yang baru, air goiri balalil roksi, bukan air dari basahan kepala. Jadi sisa kepala itu kan basah tuh, terus kita begini kan ke kuping, itu nggak sunnah juga begitu. Yang sunnah itu adalah air yang baru, kita ngambil dulu kan, kemudian begini. Caranya gimana? Ini jari dimasukin ke dalam, diputar-putar gini sampai lipatan-lipatan dalam. Nah yang luarnya itu di sini nih, belakang kuping nih, yang jempol kita nih. Nah sunnah lagi setelah itu baru giniin, nah, gitu ya. Nah itu tentang membasuh atau mengusap seluruh kuping dua kuping ya, gitu, baik dalamnya maupun luarnya.